Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan karyawan, serta anak-anak SMP Masehi Kudus yang saya kasihi. Mari kita datang kepada Tuhan dan mengagungkan namanya. Karena semua yang baik di dalam hidup kita adalah karya tangan kasih Tuhan. Mari kita pujikan mengenalmu. Kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas segala kasih anugerah-Mu sehingga pagi hari ini kami dapat beribadah bersama dari tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkatilah ibadah hari ini, berkatilah pemain musik, berkatilah alat-alat yang akan digunakan, dan berkatilah penyampai firman nanti. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus kita sungguh sangat baik. Kasih setianya selalu baru setiap hari. Dengan penuh sukacita, mari kita pujikan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Dengan kami hari demi hari, melewati berbagai macam kenyataan hidup di hari-hari yang telah kami lalui, dan kami boleh sampai kepada hari ini juga menikmati penyertaan Tuhan. Dan kami rindu untuk selalu melangkah bersama-Mu ya Tuhan. Karena itu karuniakanlah kepada kami firman Tuhan untuk menuntun langkah hidup kami menuju kepada tujuan hidup yang Tuhan tetapkan bagi kami. Karena apa yang Tuhan tetapkan bagi kami sesungguhnya adalah yang terbaik bagi kami. Roh Kudus, tolonglah kami untuk mengerti firman Tuhan, dan lebih daripada itu memampukan kami untuk melakukannya dalam hidup keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, renungan pagi hari ini saya dasarkan atas kitab Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16. Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16, demikian bunyinya. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya,
lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan pada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memeliharanya. Ibu bapak dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pada bulan Oktober ini, tepatnya tanggal 28 Oktober, kita kembali memperingati Hari Sumpah Pemuda. Sebuah hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Sebab pada tanggal 28 Oktober 1928 terjadi sebuah peristiwa yang menjadi tonggak sejarah komitmen bangsa ini yang diwakili oleh kaum muda pada masa itu untuk menggalang persatuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dan komitmen itu dinyatakan di dalam bentuk ikrar bersama dari berbagai organisasi pemuda pada masa itu, yang menegaskan komitmen jati diri sebagai bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Meskipun di dalamnya ada begitu banyak ragam perbedaan, perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan budaya, perbedaan agama, tetapi sebuah pengakuan bersama yang lahir dari sebuah kesadaran untuk mencapai tujuan bersama sebagai bangsa yang merdeka dengan nama Indonesia pada saat itu telah dicetuskan. Dan dengan persatuan dan kesatuan itulah kita melihat tidak lama atau tidak terlalu lama setelah itu, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia yang telah mengikrarkan jati dirinya sebagai bangsa yang terdiri dari beraneka ragam suku, bahasa, dan bahkan budaya dan agama, menggalang persatuan dan kesatuan untuk berjuang bersama mencapai kemerdekaan Indonesia. Nah, kita melihat bahwa sesungguhnya semangat untuk bersatu padu jelas dinyatakan di dalam firman Tuhan. Sebuah bangsa pada waktu itu yang boleh dikatakan baru mulai terbentuk, yang berabad-abad silam berawal dari sebuah keluarga yang kemudian beranak pinak menjadi 12 suku bangsa. Dan kemudian di dalam perkembangannya kita melihat dari jati diri sebagai bangsa budak dibebaskan oleh Tuhan untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka, memulai perjuangannya dengan sebuah perjalanan berpindah dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian, negeri Kanaan, melewati perjuangan-perjuangan yang sama sekali tidak mudah. Dan kita melihat di dalam bacaan kita tadi satu episode perjuangan yang di dalamnya menunjukkan kepada kita pentingnya persatuan dan kesatuan untuk berjuang bersama. Kisah bangsa Israel berhadapan dengan orang Amalek di Rafidim. Kita melihat bahwa pada masa itu, bangsa itu bukanlah bangsa
yang ahli berperang. Mereka adalah bangsa budak yang dipaksa untuk hidup sebagai budak, bekerja membangun kota. Tetapi kemudian mereka harus berperang, menghadapi musuh yang datang menghadang mereka untuk menuju negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan salah satunya adalah bangsa Amalek ini. Nah, kita melihat bagaimana mereka harus berjuang. Dan mereka harus berjuang di dalam kebersamaan. Walaupun jelas tidak semuanya ikut berperang, mereka melakukan pemilihan siapa yang akan maju berperang. Tetapi yang pasti tentu saja hakikatnya bahwa dari seluruh suku itu ambil bagian untuk perjuangan itu. Dan kita melihat di dalamnya tokoh-tokoh yang kemudian berperan penting di sana, menunjukkan hakikat pentingnya persatuan dan kesatuan di dalam perjuangan itu. Ibu, bapak, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita melihat mereka bersatu padu, bersehati untuk berjuang, sekalipun perannya berbeda-beda. Kita melihat pasukan itu bersama dengan Yosua, dipimpin oleh Yosua, maju ke medan laga. Mereka berperang. Tetapi kita melihat juga ada sosok Musa yang didampingi oleh Harun dan Hur. Perannya berbeda. Tetapi peran yang berbeda ini bukan berarti menunjukkan bahwa mereka enak-enak saja. Tidak. Walaupun perannya berbeda, tetapi mereka memiliki kesatuan hati, kesatuan semangat untuk berjuang bersama. Yosua dan pasukan berada di medan laga. Musa, Harun, dan Hur naik ke puncak bukit. Rasa-rasanya kok aneh. Yang di sana berperang di medan laga menyabung nyawa, yang di sini naik ke atas bukit menonton perang. Seolah-olah sesuatu yang tidak ada artinya bagi perjuangan itu. Bahkan rasa-rasanya kok enak sekali. Yang lain berperang sementara mereka ini hanya nonton. Tetapi tidak demikian, karena peran Musa di sana mengangkat tongkat yang sejak awal kita melihat ketika Musa dipanggil oleh Tuhan, tongkat itu telah ditegaskan oleh Tuhan menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan mukjizat-mukjizatnya. Nah, oleh karena itu kita melihat bahwa sesungguhnya sekalipun mereka ini punya peran yang berbeda, tetapi yang terpenting di sini adalah hakikat jiwa mereka, hati mereka yang bersatu padu untuk berjuang. Dan hal itu juga ditunjukkan oleh Harun dan Hur. Musa yang harus mengangkat tongkat itu di tangannya, pada waktunya juga merasa lelah. Dan kita melihat bagaimana ketika tongkat itu diturunkan, pasukan Israel menjadi lemah. Sementara ketika tongkat itu diangkat, pasukan Israel menjadi kuat. Nah, kita melihat ketika terjadi peristiwa yang demikian ini, Harun dan Hur kemudian memiliki ide. Ide ini jelas menunjukkan betapa mereka juga satu semangat perjuangan dengan yang lain. Mereka memiliki ide, Musa tidak perlu berdiri, Musa didudukkan di sebuah batu. Lalu kemudian Harun dan Hur menopang tangan Musa di kanan dan di kiri, sehingga tongkat itu tetap senantiasa terangkat ke atas. Dan oleh karena itu, pasukan Israel menjadi kuat. Dan dikatakan sehingga tangan Musa itu tidak bergerak hingga matahari terbenam. Lalu dikatakan di ayat 13, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ketika mereka sekalipun di dalam peran yang berbeda-beda, tetapi semangat mereka adalah bersatu padu untuk menyukseskan perjuangan itu. Kita melihat bagaimana karya Tuhan mengaruniakan kemenangan kepada mereka. Nah, semangat ini pula yang kita lihat dulu dihidupi oleh para pemuda yang mengikrarkan sumpah pemuda, yang hakikatnya adalah menegaskan komitmen untuk bersatu padu sebagai sebuah bangsa dari berbagai suku bangsa, dari berbagai penjuru negeri Indonesia.
berbagai bahasa, menyatakan komitmen untuk bersatu padu sebagai sebuah bangsa, yaitu bangsa Indonesia, dan bersama-sama bahu-membahu berjuang mewujudkan Indonesia yang merdeka, dan itu terwujud di dalam berkat Tuhan. Ibu bapak dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kiranya kita boleh terus mengobarkan semangat ini di tengah-tengah banyaknya upaya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa dengan berbagai macam isu, terutama isu SARA. Biarlah kita tidak tergoncangkan dengan semuanya itu, tetapi komitmen kita untuk menggalang persatuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa terus-menerus kita rawat. Kita mungkin berbeda suku bangsa, kita mungkin berbeda-beda latar belakang budaya, bahkan dengan yang lain kita berbeda agama dan kepercayaan kita. Tetapi mari bersama-sama kita tidak kehilangan kesadaran serta komitmen untuk terus merawat persatuan dan kesatuan bangsa ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini harus kita rawat, kita jaga, wujudkan persatuan dan kesatuan. Sekalipun kita berbeda-beda, peran kita pun berbeda-beda. Ini adalah pertahanan yang terutama. Kita akan terus kuat apabila kita bersatu padu, dan kita akan dihancurkan ketika kita tercerai-berai. Karena itu biarlah setiap hal yang kita sadari sebagai upaya untuk memecah belah bangsa, kita gagalkan itu dengan apa? Memperkuat komitmen kita menjaga kesatuan dan persatuan. Kita tidak memandang perbedaan-perbedaan yang ada sebagai penghalang bagi kita untuk terus bertahan sebagai sebuah bangsa, kompak sebagai sebuah bangsa. Kita menggalang persatuan dengan siapapun juga yang berbeda dengan kita. Biarlah kiranya Tuhan menolong kita dengan komitmen ini. Kita bersyukur karena semangat para pendahulu kita adalah juga semangat yang dibangun oleh Tuhan di tengah-tengah bangsa yang dipilihnya pada masa lalu. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita, dan Tuhan memberkati dan menolong negeri kita, Indonesia, tetap bersatu padu sebagai sebuah bangsa, menghadapi segala macam tantangan dan rintangan untuk mencapai tujuan menuju masyarakat yang adil dan makmur di dalam segala keutuhannya. Tuhan beserta kita. Silakan mengambil saat teduh sebentar. Amin. Ibadah kita telah selesai. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Kita berjumpa lagi 2 minggu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.